Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah seminggu kita tidak berjumpa, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua ada di dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pagi ini kita kembali akan datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinannya, agar setiap saudara dapat menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua adalah jemaat yang senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, Allah yang senantiasa ada dan selalu menyertai kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita membawa pujian dan syukur kita kepada Dia. Amin. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, kekuatanku. Mari kita membawa pujian dan syukur kita di hadapannya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
Kami bersyukur Tuhan karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang mengasihi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang tiada pernah habis di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ajar kami membawa pujian kami bagi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam penyembahan kepada Engkau Tuhan. Ajar kami selalu meninggikan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa pujian kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan dan kami mau membuat Engkau bersuka atas kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup
Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kuasa-Mu nyata di dalam setiap kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri Yesus, tapi kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami mau Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin Yesus. Kekuatan-Mu yang menopang kami Tuhan. Seluruh hidupku. Pertolongan kami datang daripada-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Yesus pertolongan kami Tuhan. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
adalah menara dan perisai bagi kehidupan kami. Di saat kami mengalami kesulitan, di saat kami menghadapi segala macam masalah Tuhan, kami tahu kepada siapa kami harus mencari pertolongan. Ajari kami untuk selalu kami taat kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu di saat kami taat kepada Engkau Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan, menyukakan, memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada pagi hari ini Kau ada melawat di dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga semua saudara-saudara kami yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing boleh dilawat Tuhan, boleh dijamah Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Ya, kita beribadah pada hari ini. Walaupun saudara semua ada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan ada hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tema minggu ini adalah mentaati peraturannya. Mari kita akan buka di dalam untuk pembacaan ayat firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27 ya, satu perikop. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop di Mara dan di Elim ya. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebarau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tema minggu ini tadi saya sudah sebutkan, yaitu mentaati peraturannya. Untuk melakukan, ya, mentaati, melakukan perintah Tuhan, itu enggak segampang yang saya ngomong pada saat ini, saudara ya. Kita mungkin ya, kalau saya tanya, kadang-kadang suka tanya khotbah yang bagaimana sih yang bisa menyenangkan gitu ya. Ya ada yang bilang yang ngebodor gitu ya, lucu. Yang ringan-ringan, yaitu tentang berkat, tentang kesembuhan, ya, tentang mujizat. Pokoknya yang ringan-ringan lah, yang menyenangkan
telinga kita ya. Tidak mau yang berat-berat. Kebetulan tema minggu ini cukup berat, yaitu disuruh mentaati peraturannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ya, kalau kita jujur gitu ya, pada dasarnya hati manusia itu cenderung ya, kalau dikasih peraturan cenderung untuk melanggar. Dan itu memang udah dari sononya ya, dari sejak zaman Adam dan Hawa. Coba saudara perhatikan Adam dan Hawa ya. Ketika Tuhan memberikan perintah jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan apa yang dilakukan? Dia melanggar, dimakannya pohon tersebut, saudara ya. Kita juga melihat tokoh yang lain, Yunus. Tuhan perintahkan untuk pergi ke Niniwe. Dan apa yang dilakukan? Dia juga pergi ke kota Tarsis. Kemudian juga ada seorang raja, Saul. Diperintahkan untuk melenyapkan seluruh orang Amalek, berikut rajanya, berikut seluruh ternaknya. Dan apa yang dia lakukan? Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel di sana pasal 15 ya. Ternyata Saul melanggar perintah Tuhan. Dia tidak membunuh rajanya dan mengambil ternak-ternak yang bagus, yang tambun, dikatakan seperti itu, saudara. Jadi kecenderungan dari dulu ya sampai sekarang, kecenderungan hati manusia itu kalau dikasih aturan, peraturan, cenderungnya itu untuk melanggar, untuk dilanggar gitu ya. Saya pikir jadi buat apa dibikin aturan kalau hanya buat untuk dilanggar ya. Ya mungkin kalau sekarang saudara tahu ya, masa pandemi COVID-19 ini pemerintah sudah mewanti-wanti kalau keluar jalankan protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat di jalanan banyak yang nggak pakai masker ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini memang hati manusia itu seperti itu, saudara ya. Dan kemarin ya beberapa hari ini kita mendengar satu berita, satu institusi ya di kota Bandung terpapar COVID-19, saudara ya. Jadi mari pada saat ini, walaupun tema minggu ini seperti yang berat ya, disuruh, diperintahkan untuk mentaati peraturan, perintah Tuhan ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukan. Jadi kalau Tuhan memberikan satu perintah, pasti Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Nah, saya ambil contoh ya. Analoginya gini, kenapa sih kita harus mentaati perintah Tuhan? Kalau kita sebagai warga negara, ya katakanlah warga negara Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka kita punya kewajiban untuk mentaati semua peraturan yang berlaku ya, di Indonesia. Kalau tidak, pasti ada sanksinya, ada hukumnya. Misalkan peraturan lalu lintas, ya, lampu merah tidak boleh menerobos. Nah ini karena kagok diterobos, pasti ditilang, ya, dihukum, didenda. Itu konsekuensinya, saudara. Pernahkah kita berpikir, merenungkan, saudara, bahwa kita ini adalah warga negara surga, ya. Kita ini adalah keluarga Allah. Kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dikatakan, dulu kita orang asing, sekarang
sudah menjadi keluarga Allah. Ya, sudah diakui menjadi keluarga Allah. Di Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, kita ini adalah warga negara surga. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi dianggap sebagai keluarga Allah, maka seharusnya kita itu mengikuti dan mentaati aturan-aturannya. Kan begitu saudara ya. Seperti kita warga negara Indonesia, kita harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Begitupun kita sebagai keluarga Allah, sebagai warga negara surga, kita juga seharusnya, sewajarnya kita harus mentaati, tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Ya. Yang kedua, ketaatan itu juga bisa diidentikan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita ya. Saya bayangin seperti Adam diciptakan, Adam dan Hawa sudah diberikan satu tempat di Taman Eden yang luar biasa. Nggak usah kerja, nggak usah apa, mau apa tinggal ngambil gitu ya. Tinggal mengikuti aturan main Tuhan. Ya, Tuhan berikan perintah, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu saja. Itu Adam dan Hawa harusnya bersyukur gitu ya. Diberikan satu tempat yang enak. Kalau kita dikasih tumpangan, misalkan gitu ya, dalam keadaan kesulitan dikasih tumpangan rumah teman atau rumah saudara, seharusnya kita ikutin aturan main tuan rumah dong. Ya. Jadi nggak bisa seenaknya. Itu logikanya begitu, saudara. Ya, kita juga diberikan kesempatan untuk hidup menumpang di dalam dunia ini, katakan sementara oleh Tuhan dikasih. Kita tuh mau belajar untuk mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah yang daripada Tuhan. Mari pagi hari ini saya sama-sama mau belajar. Saya belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa kita itu mentaati perintahnya, saudara. Yang pertama, kita tadi sudah baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ke-23, saya baca ulang ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari tanah Tebarau, atau Laut Merah ini ya. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampai mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Poin yang pertama, saudara, yang perlu kita sadari ya, hidup kekristenan itu tidak lepas dari masalah. Jangan kita berpikir begini, ini cerita gitu ya. Cerita itu selalu mengandung arti, mengandung ada sesuatu yang bisa dipelajari. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, menyeberang sungai Tebarau atau Laut Tebarau atau Laut Merah ya. Mereka sudah diselamatkan dari kejaran pasukan Firaun dan mereka sudah terbebas. Aduh ya, kalau kita bisa merasakan gitu ya, kalau bisa jalan keluar di saat mengalami kesulitan, itu rasanya bagaimana gitu ya, luar biasa, sukacita ya. Wah, Allah luar biasa ya, menolong hidup kita. Tetapi saudara, perhatikan ya, masalahnya itu enggak berhenti di situ ya. Jangan pernah berpikir bahwa mereka sudah selesai ya, masalahnya sudah beres dan ke depan akan lancar jalannya ya. Semua akan menjadi baik-baik, tujuan arah hidup umat Tuhan pada saat itu. Ini cerita Alkitab, saudara. Banyak yang bisa kita pelajari, saudara. Ternyata bahwa masalah yang dia hadapi oleh umat Tuhan pada saat itu
nggak berhenti hanya menyeberang Laut Teberau, Laut Merah, saudara. Dia disuruh, ya, mulai Musa suruh Tuhan untuk berjalan, ya, ke Gurun Syur selama 3 hari perjalanan, dikatakan di sini, ya. 3 hari perjalanan, tahu sendiri gurun, ya, geografisnya bagaimana, tidak ada air. Dan mereka selama perjalanan 3 hari kehabisan perbekalan, dan dikatakan mereka kehausan. Mereka bersungut-sungut, mereka berpikir bahwa Allah telah gagal memimpin mereka karena tidak dapat menyediakan apa yang mereka butuhkan, yaitu air. Seolah-olah Allah mau mencelakai mereka, saudara. Jadi kadang kita berpikir, ya, sudah menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Semuanya lancar, ya, tidak akan mengalami masalah. Orang Israel sebelumnya baru lepas dari masalah, dari kejaran orang Mesir. Dan sekarang mereka mengalami masalah baru, yaitu kekeringan, tidak ada air, saudara. Kadang-kadang kita, jadi konsep penyertaan Allah itu tidak berarti bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ya, berjalan lancar tanpa masalah, ya. Dan ini dibuktikan dari cerita firman Tuhan kisah ini, saudara, ya. Jadi sekalipun pada saat itu Tuhan menyertai umatnya dengan tiang awan, tiang api, tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap terjadi, ya. Dan kita lihat sepanjang perjalanan umat Tuhan, masalah demi masalah sampai ke tujuan tanah Kanaan. Ini baru perjalanan awal, ya. Baru sampai ke Elim. Tapi ini sudah membuktikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun Tuhan menyertai hidup kita, bukan berarti kita itu lepas daripada masalah. Mungkin bila segala sesuatu berjalan lancar, saudara, ya, kita tidak pernah belajar apapun tentang Tuhan, ya. Kalau hidup kita baik-baik saja, ekonomi kita baik, kesehatan kita baik, ya, keluarga baik, semua serba baik, keuangan kita juga baik, kita tidak akan pernah belajar, ya, tentang Tuhan, ya. Justru dengan adanya masalah kita akan belajar mengenal dan memahami siapa Tuhan yang menyertai hidup kita. Itu maknanya, saudara, ya. Jadi yang perlu dipahami yang pertama bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, orang percaya, masalah itu tetap ada. Poin yang kedua, ya, yaitu di ayat 24 begini, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, poin yang kedua, Allah sedang menguji ketaatan umatnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita mentaati peraturannya, ya, yang tadi saya katakan. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya serba baik, kita nggak tahu iman kita itu, ya, pengiringan kita itu, kepercayaan kita itu teruji enggak, kita akan taat atau tidak, gitu. Karena semuanya baik, nggak ada tantangan, ya. Tapi di saat ada tantangan, kesulitan, baru di situ, ya, ketahuan, ya, bahwa kita itu mentaati peraturannya atau enggak, saudara, ya. Jadi ketaatan seseorang akan teruji di saat menghadapi kesulitan. Apakah tetap taat mendengar perintahnya, menurut perintahnya, atau sebaliknya? Dari mana kita tahu? Ya dari responnya. Ini umat Israel tuh kelihatan dari responnya. Dia dikatakan bersungut-sungut. Ya, itu responnya. Akan kelihatan, akan keluar. Ya,
ekspresi kita yang sebenarnya. Kita itu taat enggak? Mentaati peraturan Tuhan enggak? Pada saat menghadapi kesulitan. Jadi respon orang Israel bersungut-sungut seolah-olah menyalahkan Musa, ya, atau secara tidak langsung menyalahkan Allah yang sudah menyertai mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah ini saudara ya, padahal bagaimana Tuhan tuh menyertai, baru beberapa saat, emang gak dikatakan berapa hari mereka tinggal di situ setelah keluar dari Laut Merah, saudara ya. Tapi ingatan mereka masih ingat dong, Tuhan itu menyertai mereka, Tuhan itu menolong mereka. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi pada saat menghadapi kesulitan, tidak ada air, ya, mereka bersungut-sungut. Mereka seolah-olah memberontak gitu ya. Aduh, kenapa Tuhan suruh saya ke gurun, ya, nggak ada air, mati. Dan dikatakan pun sekalipun ada air di sini, di Mara airnya itu pahit, nggak bisa diminum, saudara. Jadi mereka itu secara tidak langsung sudah menyalahkan Tuhan. Nah, kita belajar ya dari hidup ini ya, seperti Abraham, kita tahu ceritanya ya. Dia menjadi bapak yang beriman. Kenapa? Beriman. Bapak orang percaya. Kenapa? Karena ketaatannya menuruti perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan itu saat itu sangat berat, saudara. Yaitu untuk menyerahkan anaknya Ishak, dipersembahkan. Tapi Alkitab mengatakan dia melakukan apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bahkan di dalam perjanjian baru ketika Petrus menghadapi satu kesulitan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, dia dengan tegas mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini komitmennya gitu saudara ya. So, kita ingat ya, masing-masing saat ini dalam kondisi seperti ini ya, pandemi COVID-19. Semua orang tahu mengalami kesulitan ya, walaupun tingkat kesulitannya yang berbeda. Nah, kita mau introspeksi diri gitu, termasuk saya ini yang di depan gitu ya. Apakah ketika saya menghadapi kesulitan ya saat ini yang kita hadapi gitu ya, apakah kita masih bisa tetap taat kepada Tuhan atau malah sebaliknya? Apakah kita masih tetap menurut peraturan-peraturan, perintah-perintah Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita, atau kita sebaliknya mengambil jalan sendiri dengan respon kita? Ya. Dalam hal yang kecil aja ibadah, sekarang ini ibadah online ya. Nah, termasuk di dalam keluarga saya pun gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi itu harus punya hati gitu ya untuk datang beribadah ya hari raya, walaupun online di rumah gitu. Ayo bangun semua ya, ibadah pagi. Harus punya hati. Kan bisa aja Bapak Gembala juga nggak tahu, saudara kebaktian atau enggak ada di rumah gitu. Nah, tapi ketika kita respon dalam kesulitan, dalam masalah, kita mau tetap taat beribadah kepada Tuhan, taat untuk berdoa kepada Tuhan, taat apa yang diperintahkan Tuhan, kita belajar melakukannya. Walaupun belum sempurna, nggak jadi masalah, tapi kita mau belajar taat. Poin yang ketiga, saudara ya, tentu sebuah perintah, aturan itu ya dibuat punya maksud dan tujuan. Ya, coba kita baca di dalam pas ayat 26 dan 27.
Keluaran tadi 15, begini ya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, ini bicara ketaatan, melakukan ya, tindakan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, komitmen, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, konsisten, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Ada take and give gitu ya. Jadi seperti tadi warga negara ada hak dan kewajiban. Ya, Tuhan menguji melalui kesulitan mereka, tidak ada punya air. Masih taat enggak? Masih percaya enggak sama Tuhan? Masih mempercayakan, mengandalkan Tuhan enggak ya? Nah itu diuji di sana saudara ya. Dan peraturan yang Tuhan buat itu pasti punya maksud yang baik. Seperti misalnya dalam negara saudara ya, tentu ada undang-undang tata negara ya. Ada KUHP, ada peraturan-peraturan pemerintah ya, sampai peraturan di daerah, dengan maksud supaya hidup kita itu menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Dalam ruang lingkup yang kecil, dalam keluarga, kita juga punya peraturan ya, dalam keluarga, ayah, ibu, anak-anak, walaupun mungkin satu dengan yang lain punya peraturan yang berbeda, tapi intinya punya peraturan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kelak mempunyai masa depan yang baik. Ya, ayo kalau main, ya salah satu gitu contoh, main tuh pulangnya jangan terlalu malam, apalagi anak cewek. Ya, saya juga punya anak perempuan gitu. Terlalu malam, aduh, was-was ya kemana ini anak belum pulang. Ya, walaupun sudah memberitahukan mau pergi kemana, tapi ada kecemasan. Ya, jadi ada aturan-aturan. Ya, harus bangun jam berapa gitu ya, melakukan kegiatan jam berapa, semua ada aturan-aturannya. Dengan maksud supaya anak-anak ini terbiasa hidup benar, teratur, sehingga nanti kelak besar sudah bekerja, ya, dia juga disiplin, punya tanggung jawab, dan tentu untuk kebaikan dirinya. Nah itu saudara, Tuhan pun begitu ya. Tuhan menyuruh kita mentaati peraturannya, ada maksud. Endingnya ya masuk ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan ingin menguji bagaimana ketaatan umatnya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi pada pagi hari ini ya, kita percaya Dia itu menuntun kita ke jalan yang benar supaya rencananya itu digenapi ya, kehidupan yang penuh masa depan yang penuh harapan ya, seperti di Yeremia 29 ayat 11. Berat enggak? Berat lah ya. Kita akui berat. Tapi kata Tuhan di Matius ayat 11 ayat 29 ya, Tuhan itu memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani. Tanggunglah kuk, dikatakan ya, kuk aku itu ringan, belajarlah kepadaku ya, supaya kita ini punya masa depan yang penuh harapan. Poin yang terakhir, bagaimana kita seharusnya bersikap ya. Ayat 25 saya tarik mundur. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, kalau kita memang taat ya, di saat menghadapi kesulitan, kita melihat ya sikap Musa ya, di balik semua sungutan umat Tuhan, Musa enggak ikut-ikutan bersungut-sungut.
Dia malah sebaliknya. Dia mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru-seru. Nah, ini satu bukti. Ketaatan itu identik dengan kepercayaan, mempercayai. Kalau kita ya mempercayai seseorang, misalnya saya percaya kepada Bapak Gembala, ya, tentu apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala saya akan lakukan. Kenapa? Saya percaya, ya, nggak mungkin perintahnya itu neko-neko gitu ya. Karena saya percaya, ya, makanya saya taat. Itu satu bukti. Musa, ya, dia percaya kepada Tuhan yang menyertai perjalanannya. Itu bukti ketaatan dia menuruti perintahnya. Dia nggak ikut bersungut-sungut, saudara. Jadi kalau kita mempercayai seseorang, maka kita akan melakukan apa yang dikatakannya. Begitupun kalau kita mempercayai Tuhan yang akan menolong hidup kita di dalam kesulitan yang sedang kita hadapi, itu salah satu bentuk ketaatan kita, ya, kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar ya seperti Musa. Memang tidak semua perintah itu Tuhan itu harus selalu kita mengerti. Kadang-kadang kita banyak gak ngertinya gitu ya, maksud dan tujuan Tuhan itu. Tetapi percayalah, Tuhan itu mengasihi hidup saya dan saudara ya. Kalau Tuhan mau menolong, caranya mudah. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam yang akar kepikiran gitu, yang ngejelimet. Ya. Di sini dikatakan, Tuhan berseru dan Tuhan memerintahkan, ambil itu kayu. Ya. Kalau kita berpikir, buat apa ini kayu? Ngapain ini Tuhan menyuruh saya ngambil kayu? Cemplungin tuh ke air gitu. Buat apa dicemplungin ke air? Nggak akan merubah sesuatu. Itu jalan pikiran kita. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Dia, ya, Tuhan memberikan jalan yang nggak pernah kita pikirkan. Masa kayu bisa merubah air ya yang pahit jadi manis. Tapi ini bukti saudara ya. Oh, Tuhan mau menolong kita, mempercayai Dia. Tuhan itu pasti banyak cara. Itu hanya media saja kayu itu ya. Tapi kita mau belajar ya, mempercayai Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Jadi mari pada pagi hari ini ya, firman Tuhan itu enggak jelimet-jelimet gitu, simple. Ya. Jadi yang pertama kita belajar, sekalipun kita menjadi orang percaya, masalah itu ada. Kedua, masalah sebagai batu ujian membuktikan ketaatan kita ya. Ketiga, peraturan Tuhan itu, aturan yang dari Tuhan itu maksudnya adalah baik, punya tujuan yang baik, enggak neko-neko, enggak maksud yang lain saudara. Dan percaya di saat kita belajar mentaati perintah Tuhan, coba lihat saudara endingnya di ayat 27. Setelah itu sampailah mereka di Elim, ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Lalu mereka menikmati di sana ya, berkemah. Percaya ya, endingnya itu selalu yang baik, happy. Ketika kita belajar taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya mengundang para WL singer untuk maju ke depan. Kita mau belajar sebuah pujian. Pujiannya sangat sederhana. Ya. Pujiannya itu ku taat perintahmu. Kita menyanyikan pujian ini sebagai bentuk sikap kita. Kita mau belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Ku taat perintahmu, ya. Ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku.
ku sabar melakukan. Ku sabar Melakukan. Ku yakin Tuhan jawab. Ku Yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintah-Mu. Ku taat Perintah-Mu. Ku sabar melakukan. Ku sabar Melakukan. Ku yakin Tuhan jawab. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu. Selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Perintah-Mu ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Tuhan, inilah pernyataan kami. Kami mau belajar untuk taat melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami tahu kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan, dan kami sering melanggar perintah-perintah-Mu Tuhan. Tapi mulai pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, untuk kami boleh belajar melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang Engkau perintahkan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kami kemampuan, kesanggupan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Di saat kami belajar untuk taat, mengikuti perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan. Ya, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Penatua Harun Livianus. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Bapak dan memakai Bapak dengan lebih heran lagi. Ada beberapa pengumuman
Yang pertama, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai pukul 7 pagi melalui YouTube GIA TKI Channel, dan untuk ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi diharapkan setiap jemaat yang ada di rumah mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer rekening GIA TKI dengan rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah dengan nomor 0852381238 atau dengan memasukkan langsung ke drum yang disediakan di gereja, dan bisa juga melalui dompet digital e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Cara yang pertama, QRIS ini di screenshot dan disimpan di file foto album HP. Saat mau scan pakai aplikasi OVO, GoPay, Dana atau Link Aja, ambil foto screenshot QRIS yang ada di album foto dan otomatis didetek lalu input nominal dana yang akan ditransfer. Bisa juga cara yang kedua, QRIS kode GIA TKI di print di kertas dan dapat diambil di gereja, disimpan atau ditempel di rumah. Jadi nanti tinggal di scan dengan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja atau lainnya. Ulang tahun kelahiran di minggu ini, yang pertama Bapak David Christian Hidayat tanggal 19 Juli, Bapak Dede Rusli 22 Juli, Saudari Stefani Jaya 23 Juli, Ibu Herlina Kosasih 25 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk ulang tahun pernikahan, yang pertama Bapak Penatua Harun Livianus dan Ibu Aifang tanggal 20 Juli. Kemudian yang kedua Bapak Indrits dan Ibu Yunita Ratnawati pada tanggal 22 Juli. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucapkan syukur kalau kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa taat kepada Tuhan. Ketaatan itu senantiasa sejalan, paralel dengan apa yang menjadi iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk mendorong kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Penatua Harun Livianus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu ke atas rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, dan biarlah keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi kepada setiap orang yang dijumpainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahan maupun yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka, Engkau mendorong senantiasa kesetiaan mereka di dalam beribadah kepadamu, dan Engkau akan memelihara kesehatan dan mencurahkan berkat-Mu. Demikian juga kami senantiasa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajarannya di dalam upaya untuk mengatasi pandemi corona yang masih masif di negeri kami ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gugus depan di mana seluruh tim medis yang menangani dan merawat pasien yang terpapar oleh virus ini, Engkau senantiasa melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka yang bekerja siang dan malam
dapat memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap apapun juga yang terjadi, semuanya atas kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku mulai pagi ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.